close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Dengan standing applause yang sangat luar biasa, bintang 7 Indonesia, Ibu Evi Novitasari. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu applause dulu buat MC kita Bapak Nasrul. Dan juga pemateri kita sesi 1 Bapak Indra Gusman, dan juga sesi 2 Bapak Muhammad Idris. Apa kabar Bapak Ibu? Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Sudah sore Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Evi Novitasari. Background pendidikan saya sarjana ilmu komunikasi. Saya kuliahnya di UIN. Ada anak UIN di sini? Oke, alumni. Nah Bapak Ibu, saya angkatan 2010 di UIN. Saya masuk di sana kuliahnya ilmu komunikasi. Banyak orang bertanya, kenapa kok ambil ilmu komunikasi? Mungkin di Makassar belum terlalu keren, tapi kalau untuk di daerah Jakarta dan lain sebagainya, itu salah satu jurusan yang buat orang-orang yang mau bebas. Nah, salah satu karakter saya Bapak Ibu, saya ambil ilmu komunikasi, kuliahnya gampang Bapak Ibu. Skripsinya tutup mata jadi Bapak Ibu. Itu kenapa saya ambil ilmu komunikasi. Saya sudah cukup stres kuliah waktu SMA belajar biologi. Saya anak IPA SMA Bapak Ibu. Tapi kok kuliahnya ambil yang gampang-gampang? Karena tidak mau pusing Bapak Ibu. Salah satu alasan saya jalankan bisnis ini karena saya tidak mau diatur Bapak Ibu. Aplaus buat bisnis kita, TNS International Bapak Ibu. Bapak Ibu, ngomong-ngomong Bapak Ibu, saya sebenarnya cukup grogi ya buat sharing hari ini. Tapi ini perintah Bapak Ibu ya. Perintah dari Bintang 8 Neboh Bapak Ibu. Aplaus buat para leader di sini Bapak Ibu. Diminta buat sharing Bapak Ibu. Soal hasil belum seperti apa Bapak Ibu, tapi insya Allah bisa apa istilahnya, sharing buat teman-teman yang baru hadir di ruangan ini. Nah Bapak Ibu, seperti tadi yang dicerita di Got Lion Bapak Ibu ya, itu om saya Bapak Ibu. Saya sudah ditawari 2007 sampai 2017 baru saya mau Bapak Ibu. Itu pun sudah tidak diajak lagi Bapak Ibu, sudah di titik dicuekin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya menjalankan bisnis ini bukan karena negatif. Mungkin ada yang datang negatif. Saya tidak negatif Bapak Ibu. Kenapa saya tidak negatif? Karena saya tidak paham MLM. Tidak paham saja bagaimana mau negatif, betul enggak? Jadi kalau mau negatif, pahami dulu apanya yang negatif. Saya waktu itu memang betul-betul tidak kepikiran saja Bapak Ibu, kenapa tidak join. Soal hasil saya sudah lihat langsung Bapak Ibu. Saya dijatah sama Om Ardi uang setiap minggu. Jadi per minggu itu dikasih uang. Nah Bapak Ibu seperti itu. Jadi sebenarnya bukan negatif Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, saya mau lihat satu slide ini Bapak Ibu. Mungkin ada yang pernah lihat di YouTube ya. Pernah lihat nggak di YouTube? Ini kisah seorang ayah dan anak, Pak Lilik namanya, Pak Lilik dan anaknya si Balda. Ini kisah menurut saya luar biasa. Beliau naik motor Bapak Ibu menuju ke Tanah Suci Mekah selama perjalanan 8 bulan.
dan melintasi negara 10 Bapak Ibu. Kita saja ke Bulukumba lewati Jeneponto, Moro-Moro, betul nggak Bapak Ibu? Apalagi ini 10 negara Bapak Ibu, dan lewati Myanmar, India Selatan, negara-negara yang konflik Bapak Ibu. Beliau melalui itu, beliau start perjalanan di Mei 2019 tahun lalu. Balik sebelum Corona Bapak Ibu ya, awal tahun. Saat ditanya, diwawancarai, Pak Lilik, kok mau sih lakukan perjalanan yang luar biasa, susahnya seperti itu? Hujan, naik motor lagi Bapak Ibu, bukan naik mobil loh, naik motor. Dan naik motornya itu NMAX yang dipinjam atau disewa sama mahasiswa yang lagi mau skripsi butuh uang. Jadi beliau bukan orang kaya Bapak Ibu. Kalau orang yang suka riding, banyak uangnya, biasa Bapak Ibu. Tapi beliau bukan orang kaya. Saat ditanya, Pak Lilik kok mau sih melakukan perjalanan ini? Beliau bilang seperti ini, saya punya satu tujuan mulia, saya punya satu misi. Kenapa saya semangat? Dan perjalanan ini sudah diagendakan sejak 2018 Bapak Ibu ya. Dan itu bersama anaknya Sibalda, usia 4 tahun Bapak Ibu. Melintasi 10 negara 4 tahun. Saat ditanya, kok mau Bapak Ibu? Beliau bilang, saya pengen bertemu dengan Raja Salman, meminta undangan haji gratis Bapak Ibu. Tapi tidak akan diminta secara percuma-percuma. Tapi diminta dengan balasan sebuah 1000 pesan cinta Bapak Ibu. Jadi sepanjang perjalanannya beliau melintasi 10 negara ini, beliau bertemu dengan banyak orang, orang Thailand, orang India dan lain sebagainya. Beliau minta untuk dituliskan pesan cinta agar dikabulkan permintaan hajinya sama Raja Salman Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu. Jadi dia akan berikan hadiah haji itu untuk 2 orang yang beliau sangat cintai. Siapa Bapak Ibu? Ibu dan istrinya, ibu dari Sibalda. Jadi perjalanan ini disebut sebagai Ride for Moms Bapak Ibu, perjalanan untuk ibu. Bapak Ibu kan dibilang, Pak kenapa tidak bayar saja, kerja keras cari uang? Kenapa mesti melintasi negara sampai sejauh itu? Beliau bilang, usia ibu saya saat ini sudah 65 tahun lebih. Untuk menunggu haji, wah sudah tidak memungkinkan karena sudah tua Bapak Ibu. Akhirnya beliau memutuskan untuk melakukan perjalanan ini. Dan luar biasanya beliau sampai Bapak Ibu. Ini ya, beliau sampai Bapak Ibu. Apa yang mau kita ambil petik dari perjalanan atau kisahnya Pak Lilik ini Bapak Ibu? Sesusah apapun perjalanan Bapak Ibu, kalau kita tahu apa yang akan kita capai, sebesar apa alasan kita, insya Allah bisa dilalui Bapak Ibu. Karena ini Bapak Ibu, fakta dengan apa yang kita rencanakan tidak pernah sama Bapak Ibu. Supaya bisa kuat sampai di sana, ini naik turun, lewati dan lain sebagainya. Kenapa Bapak Ibu? Harus ada alasan terkuat Bapak Ibu. Begitu juga saya Bapak Ibu, saya ditawari 2007 sampai 2017 tidak join. Kenapa? Bukan karena negatif, tapi karena saya belum punya tujuan. Waktu itu belum sampai di pikiran saya, kalau saya jalankan bisnis ini untuk apa? Saya waktu itu masih main-main Bapak Ibu. Kenapa saya kerja jadi jurnalis? Padahal saya bisa kerja tempat lain Bapak Ibu. Karena di jurnalis kita tidak pakai seragam. Pertama. Kedua, saya pasti lolos, karena memang saya bisa nulis. Nah itu Bapak Ibu, jadi saya mencari pekerjaan yang saya tidak pusing untuk mendaftar. Pokoknya langsung lolos lah. Karena Bapak Ibu, sejak saya SMA, tinggal sama om saya ini, beliau selalu bilang, orang kalau sarjana tidak boleh minta uang. Orang kalau sudah sarjana tidak boleh pulang kampung. Saya dilarang pulang ke mama saya, tapi dilarang dia minta uang Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Harus kerja. Dan pekerjaan paling gampang buat saya waktu itu adalah jadi jurnalis. Makanya saya kerja Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, perjalanan dengan apa yang akan kita capai itu berat Bapak Ibu. Anda yang menjalankan bisnis ini, tadi kita sudah lihat ya, sukses-sukses, aplaus buat peringkat Got Lion Bapak Ibu. Mereka sukses semua, betul nggak Bapak Ibu? Tapi kira-kira mereka dapat masalah nggak selama menjalankan Tianxi? Pasti Bapak Ibu. Nah itu kenapa kita harus punya impian yang kuat Bapak Ibu. Teman-teman yang hadir hari ini, cari alasannya Bapak Ibu. Jangan jadi anak SMA seperti saya dulu. Belum ketemu gitu loh. Padahal kalau ketemu, bisa jadi mungkin saya tidak seperti ini, mungkin peringkatnya beda Bapak Ibu ya. Tapi tidak ada masalah untuk terlambat. Yang penting tetap action Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya memulai bisnis ini, saya join itu Februari 2017. Apakah saya langsung jago rekrutmen? Apakah saya langsung jago ngomong di depan Anda seperti ini? Apakah saya langsung istilahnya kencang bisnisnya? Tidak Bapak Ibu. Saya tidak mengerti Brown, Silver, Gold, Platinum. Saya tidak mengerti sama yang dijelaskan sama Pak Indra sama Pak Idris tadi di awal. Tapi yang saya tahu, perusahaan ini besar, bisnisnya bagus, om saya berhasil. Ada bukti yang saya lihat. Akhirnya saya join Bapak Ibu. Saya join dengan memulai berjualan produk. Ada nggak di sini yang baru join terus jualan? Sama Bapak Ibu, saya juga dulu begitu. Saya jualan Bapak Ibu.
Jadi saya tuh mulai jualan spirulina di Instagram pribadi saya. Waktu itu saya belum pernah di coaching dan lain sebagainya. Om Ardi cuma bilang, jualan ini lagi laku-lakunya ini spirulina. Sudah Bapak Ibu, saya punya Instagram, saya punya Facebook, jualan aja di situ. Dan dulu Bapak Ibu, waktu saya join, belum ada konten-konten yang disiapkan sama mentor. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita yang harus kreatif. Ada pelanggan yang maskeran, kita minta dia kirim foto testimoni. Itu yang kita share lagi, kita minta testimoni. Saya cuma tanya, Kak, bagaimana cara pakai spirulinanya? Bagaimana rasanya maskeran spirulina? Dia jawabnya panjang Bapak Ibu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Bisa jadi testimoni ke pelanggan selanjutnya. Itu yang saya lakukan di awal Bapak Ibu. Tapi hari ini Anda tidak perlu khawatir, konten-kontennya Bapak Ibu sekarang sudah disiapkan sama mentor-mentor Anda. Aplaus buat mentor-mentornya Bapak Ibu. Nah selanjutnya Bapak Ibu, kita kan baru join dan saya dilarang minta uang sama orang tua saya. Posisinya pada saat itu, bagaimana caranya saya memenuhi kebutuhan saya? Saya bayar uang kos Bapak Ibu, saya mulai mandiri, tinggal sendiri, 800.000 per bulan. Saya bayar kosan 800.000 per bulan. Kemudian makan saya, bensin saya, bagaimana caranya saya memenuhi itu Bapak Ibu? Ada enggak yang masuk ke pertemuan sini tidak bayar? Tidak ada kan Bapak Ibu? Itu juga salah satu yang perlu saya pikirkan. Makanya sejak saya join dari awal, saya tidak pernah bermasalah dengan uang tiket. Karena saya cari Bapak Ibu dengan cara totok wajah Bapak Ibu. Saya bukan orang yang pintar dunia kecantikan Bapak Ibu ya. Saya anak lapangan yang memang suka jalan. Tiba-tiba om saya kasih alat totok wajah dan saya berusaha cari uang dengan totok wajah. Junior-junior saya di kampus, saya tawari totok wajah semua Bapak Ibu. Supaya membackup dulu pengeluaran saya di awal. Karena kita harus kreatif Bapak Ibu ya. Kita harus, saya mau bangun bisnis nih. Namanya bisnis kita harus bermodal. Kalau tidak punya uang, cari Bapak Ibu. Kalau sekarang kan tidak ada alat totok Bapak Ibu. Anda bisa jual spirulina. Satu botol Anda jual dapat 157.000. Kalau satu botol, bagaimana kalau Anda bisa jual banyak? Betul enggak? Terus kemudian mungkin salah satu alternatif juga buat cari uang jajan di awal, buat memenuhi kebutuhan kita adalah dengan cek kesehatan Bapak Ibu. Saya punya download di sini ada Bukasma. Itu dia tes gula darah, asam urat dan kolesterol. Dia bisa dapat uang bensin dari situ. Jadi tidak ada masalah dengan transportasi dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ini yang saya lakukan di awal Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, saya punya mentor yang luar biasa. Aplaus buat Director for Diamond Gotla Indonesia, Bapak Hasibuan Kanata. Dan juga mentor saya kebetulan Bapak Ibu, om saya sendiri, Gotla Indonesia, Bapak Ardi. Dimentori dengan peringkat tinggi Bapak Ibu. Saya sudah ada di titik yang tidak merepotkan Bapak Ibu. Makanya saya harus belajar segera mandiri. Tapi sekitar 6 bulanan Bapak Ibu di awal join, saya terjebak di totok wajah. Uang 3 juta sebulan dari totok wajah gampang Bapak Ibu. Saya tinggal totok minimal satu hari, betul enggak? Artinya saya hidup. Tapi Bapak Ibu sampai ada kualifikasi Hong Kong keluar, buat yang tahu, ada kualifikasi Hong Kong 2017 keluar, dan itu saya diminta sama Pak Hasibuan untuk ngejar sama Pak Ardi. Beliau bilang begini waktu itu dikumpul beberapa orang, Pak Hasibuan bilang begini, totok itu memang ada uangnya, tapi sampai kapan Ki mau totok wajah terus? Betul enggak? Sampai kapan mau seperti itu? Dan itu tidak akan jadi aset Bapak Ibu. Makanya dari situ Bapak Ibu, saya berusaha saya tidak boleh hanya sekedar totok. Dari situ saya mulai berhenti pelan-pelan Bapak Ibu. Saya berhenti juga jualan kaktus. Saya dulu tuh suka banyak hal yang saya bikin Bapak Ibu untuk hidup Bapak Ibu ya. Karena tadi tidak boleh minta uang, tidak boleh pulang kampung. Jadi dilarang pulang, dilarang minta uang Bapak Ibu. Mau tidak mau harus mandiri. Nah, arahan dari mentor Bapak Ibu harus bangun aset. Hari ini Anda hadir ke ruangan ini, Anda jangan berpikir Anda selama-lamanya jualan spirulina Bapak Ibu. Tapi Anda harus berpikir bagaimana caranya bangun aset. Dan posisi saya waktu itu digituin Bapak Ibu, harus bangun aset. Saya bilang, om saya tidak tahu presentasi, saya tidak tahu ini. Akhirnya Bapak Ibu, setiap saya ke pertemuan seperti ini, saya rekam Bapak Ibu materinya. Di sini ada bintang-bintang 8 yang keren-keren Bapak Ibu, yang bagus-bagus kalau bawa materi, saya rekam Bapak Ibu. Dan pulang di kosan saya dengar kembali buat saya belajar. Oh di slide ini dia bahas ini, di slide ini dia bahas ini. Jadi saya belajar Bapak Ibu. Dari situ mulai presentasi saya bagus. Dan saya tidak pernah merepotkan mentor saya untuk terjun ke lapangan Bapak Ibu. Saya lebih suka jalan sendiri. Repot rasanya bawa-bawa Pak Ardi kemana-mana Bapak Ibu ya. Jadi setiap mau di presentasi Bapak Ibu, apa sih buat beliau? Masa ada mau di presentasi? Om, ayo pergi. Aduh, kayaknya mendingan saya sendiri Bapak Ibu. Dan saya belajar di pertemuan Bapak Ibu. Saya dari join 2017 sampai detik ini
Alpa ke pertemuan cuma 2 kali. Itu luar biasa Bapak Ibu. Bukan untuk dibilang rajin, sumpah bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi Om saya pernah bilang, kalau kau selalu ada di komunitas ini, mau orang di luar negatifnya bilang ke kau, tidak akan pernah goyang Bapak Ibu. Karena kita ada di lingkungan yang positif terus Bapak Ibu. Dan salah satunya adalah hadir di pertemuan Bapak Ibu. Saya apa ke pertemuan gara-gara kita ke Korea, yang kedua gara-gara kakak saya nikah. Itu mama saya marah kalau saya masih berusaha ke Kendari cari pertemuan. Jadi saya tidak pergi Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu, kita punya impian yang kuat, kita tahu apa yang akan kita capai. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, karena teachable sama Upland, saya tuh modalnya cuma satu Bapak Ibu, sama Upland teachable. Sudah di follow up 10 tahun, masa masih tidak teachable Bapak Ibu? Saya teachable Bapak Ibu. Akhirnya saya mulai rekrutmen Bapak Ibu, mulai ngajak orang. Dan berkat ngajak orang Bapak Ibu, saya kenal satu orang dari Facebook. Siapa yang main Facebook di sini? Anda bisa dapat tim Anda, itu dari luar kota berkat Facebook Bapak Ibu. Seperti saya menemukan ini, Nur Hasanah. Nah, dari Nur Hasanah ini, beliau cuma datang tes di Makassar. Setelah beliau tes, beliau balik lagi ke Bau-Bau. Dan di antara itulah saya ketemu. Saya kenal di Facebook, terus bilang, Kak, saya mau ke Makassar, mau tes. Oh, kita ketemu nah di Stokis Petarani. Oh, bagaimana cara aku ke situ, Kak? Naik Grab. Nah, sudah Bapak Ibu, dia datang, saya presentasi. Berkat dari Nuhas ini, saya ketemu namanya Dewi, anak Unhas. Akhirnya berkembang Bapak Ibu. Bahkan yang di Bau-Bau banyak yang belum pernah saya ketemu. Karena sampai detik ini belum pernah ke Bau-Bau. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, hasil dari referensi Bapak Ibu. Jadi terkadang tim-tim kita itu Bapak Ibu kadang bukan orang yang kita kenal. Betul nggak? Anda mungkin sama yang diundang ini mungkin belum pernah kenal gitu loh. Nah, salah satunya saya dapat dari hasil referensi Bapak Ibu. Saya punya teman Instagram. Nama Instagramnya tuh Imbol. Tahu nggak apa kepanjangan Imbol? Indok bolong Bapak Ibu. Itu orang sangat fake Bapak Ibu. Istilahnya tidak mau sekali tahu personalitinya Bapak Ibu. Tertutup sekali. Tapi dia beli spirulina sama saya. Dan saya ajak berteman. Dia bilang begini, Kak, sebenarnya ini spirulina bukan saya mau beli, tapi ada sepupuku di Bulukumba. Bagaimana itu Kak? Saya sini nomornya. Saya ambil nomornya Bapak Ibu dan saya hubungi. Akhirnya Bapak Ibu saya berkunjung ke Bulukumba dan ketemu sama Kak Erna ini Bapak Ibu. Beliau aktif sampai sekarang jualan Bapak Ibu di Bulukumba. Jalan pergi ke Bira Bapak Ibu ya. Nah, saya sudah ketemu 1 kali. Nah, itulah luar biasanya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Anda mungkin punya teman negatif, tarik temannya Bapak Ibu atau keluarganya. Seperti itu. Nah, kemudian, ini Bapak Ibu yang membuat saya akhirnya pergi di kota Semarang Bapak Ibu. Salah satu kota yang mungkin saya tidak pernah berpikir mau ke sana. Tapi saya kan di awal tutup aja Bapak Ibu ya. Jadi saya saya bikin video tutup wajah, terus Om Ardi upload ke YouTube. Beliau lihat Bapak Ibu, Ibu Endang lihat di YouTube, ada nomor WA kan di situ. Dia hubungi kita Bapak Ibu. Akhirnya dari situ saya follow up terus Bu Endangnya. Bu Endang bilang begini sama saya, Mbak Evi, di Semarang tuh banyak loh yang jalan gantiansi, yang ngajakin saya juga banyak, tapi nggak tahu ya, pengennya sama Mbak Evi. Saya bilang ini gol aja pasti ini. Saya bilang begitu Bapak Ibu. Tapi ternyata betul Bapak Ibu, beliau serius mau join. Akhirnya Om Ardi bilang, Pak Ardi bilang, coba bilang Evi, kalau dia join gol, kok ke sana. Saya bilang, serius ke nanti betulan mau bagaimana? Ternyata betul Bapak Ibu, Bu Endang bilang, iya Mbak Evi saya join gol ya, alat totoknya dan lain sebagainya. Mau tidak mau kita ke sana Bapak Ibu, terpaksa gitu loh. Tapi waktu itu pulang dari Korea Bapak Ibu, jadi rombongan dari Korea pulang ke Makassar semua, yang di Makassar, saya tinggal Jakarta terus ke Semarang Bapak Ibu. Jadi 2 hari di rumah beliau, orang yang baru saya kenal Bapak Ibu, beliau jemput saya di bandara. Ini saya baru keluar dari bandara, saya ajak foto. Setelah itu tidak pernah foto lagi Bapak Ibu ya, karena ibu-ibu juga. Saya foto dan saya tinggal di rumahnya 2 hari ngajarin 7 langkah, presentasi, saya simpangkan brosur dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dan beliau cepat sekali mandiri Bapak Ibu. Beliau sampai ngerti ke stokis, belanja dan sebagainya. Padahal kita cuma komunikasi via WhatsApp. Kak, apakah yang kita tawari memang orang luar kota? Tidak Bapak Ibu. Saya juga fokus di Makassar. Tapi yang namanya rezeki di mana Bapak Ibu? Tergantung Allah mau kasihnya di mana, betul ya? Betul. Kita berusaha di Makassar, bisa jadi rezeki kita di Maros. Kita berusaha di Makassar, bisa jadi rezekinya di mana gitu Bapak Ibu. Dan ini salah satu contoh lah Bapak Ibu ya yang saya kasih lihat. Kemudian Bapak Ibu, hasil kerja kedalaman Bapak Ibu. Pak Hasibuan salah satu orang yang paling sering bilang sama saya, Bu, kalau bangun tim rontok, mungkin ada yang ngalamin ya, ajak orang tidak aktif. Salah satu caranya adalah bangun ke dalaman Bapak Ibu. Nah,
2018 Bapak Ibu, saya diajak ke Maros Bapak Ibu, sama downline saya ada di sini pakai cadar. Sekarang sudah tidak aktif Bapak Ibu, tapi hasil dari saya presentasi waktu itu ada ini Bapak Ibu, ini nih. Sekarang sudah besar Bapak Ibu di sana. Aplaus buat teman kita dari Maros Bapak Ibu. Saya itu lihat anak kecil, imut-imut badannya Bapak Ibu ya. Sekarang udah besar Bapak Ibu, udah bisa jualan dan dapat bonus rutin Bapak Ibu ya. Kemudian ada beberapa di sini, kemudian ini ada Rizky juga ini upline-nya. Kemudian ada Kiki juga, hadir juga dari Maros. Saya sudah kayak ibu guru di sini Bapak Ibu ya. Jadi ini hasil dari kerja kedalaman Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Anda punya tim terus dia malas-malesan, gali terus daftar namanya Bapak Ibu, cari terus Bapak Ibu. Dan itu yang saya lakukan. Saya lakukan itu karena arahan dari mentor Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah karena saya join Bapak Ibu, akhirnya di grup keluarga di WhatsApp kita sering komunikasi sama Pak Ardi, tapi lewat grup. Lebay banget kan Bapak Ibu. Harusnya kan saya chat pribadi Bapak Ibu, tapi Om Ardi itu tipe orang yang suka chat di grup. Oh Evi, kita mau pergi dinner nih, ada dinner gratis dan lain sebagainya. Ternyata Bapak Ibu, anggota grup di situ nggak ada yang nyaut. Yang berkor-kor cuma saya sama Pak Ardi, karena kita dua yang mengerti gitu ya. Nah, ternyata salah satu dari sekian banyak ponakannya Pak Ardi di situ, ini Bapak Ibu, dia menyimak setiap sharing yang di-share ke Pak Ardi di grup WhatsApp itu. Akhirnya dia WA ke saya, kakak, sana mau gabung juga bisnisnya, gimana tuh caranya? Dia di Samarinda Bapak Ibu ya, jadi logatnya beda. Oh sana mau gabung, join aja, suruh bapak transfer uang. Om saya Bapak Ibu yang di sana. Akhirnya dia gabung Bapak Ibu, luar biasanya. Saya kira dia main-main Bapak Ibu. Saya tidak pernah ke sana, tapi dia sudah rutin ke pertemuan Bapak Ibu di sana. Dia aktif ke pertemuan, dia ngajakin teman-temannya. Nah, tadi saya diawalkan dengan jualan Bapak Ibu. Kalau dia dengan rekrutmen dia bisa. Jadi setiap orang tuh punya kelebihan masing-masing. Ada yang baru gabung, jualannya oke. Ada yang baru gabung, rekrutmennya oke. Terserah Bapak Ibu ya, itu kelebihan orang masing-masing. Dia itu bisanya di rekrutmen Bapak Ibu. Dia punya tim. Akhirnya Bapak Ibu, saya konsultasi, ini dia sedikit lagi bintang 6 Bapak Ibu ya. Saya bilang, Pak ini serius ternyata. Hasanah ini serius Bapak Ibu. Akhirnya saya berkunjung ke Samarinda sebelum tahun baru 2019 kemarin Bapak Ibu ya. Saya ke sana Bapak Ibu, ketemu beberapa timnya, dan ternyata di Kalimantan tuh luas sekali Bapak Ibu. Kita tidak bisa ketemu semuanya, ada di Berau, ada di mana-mana. Jadi kita cuma ketemu yang ada di Samarinda Kota. Nah, ini kita ke kampus UIN di Samarinda Bapak Ibu. Jadi kadang Bapak Ibu, orang yang kita anggap tidak serius, bisa jadi dia serius Bapak Ibu. Jadi tidak boleh kita menganggap remeh orang Bapak Ibu, dan itu yang saya lakukan. Nah, dan saya mengalami itu. Nah, kemudian tim Makassar Bapak Ibu ya, ini hasil dari daftar nama Fadil Bapak Ibu. Berapa tuh teman di bawah udah hilang, sampai saya ketemu Fadil. Kebetulan dia alumni Pondok Pesantren Imim Putra. Makanya grupnya laki-laki semua Bapak Ibu, tidak ada perempuan. Ini laki-laki semua Bapak Ibu. Tapi sekarang mereka sudah tamat, sudah kuliah sekarang. Mereka sudah mulai pacaran, ada lagi pacaran cewek-cewek Bapak Ibu ya. Jadi biasa bilang, siapa yang join ini? Oh anu kak. Anda jelas alasannya apa Bapak Ibu, itu sudah terbaca. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah ini ada di Makassar, saya ada Bu Kasma, ada Bu Vivi, Bina. Ini division seminar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, apakah bisnis ini ada hasil? Tadi leader-leader sudah bicara Bapak Ibu. Ini hasil yang kecil-kecil saja Bapak Ibu, tapi menurut saya Bapak Ibu, anak SMA bisa beli HP sendiri, luar biasa nggak? Luar biasa Bapak Ibu. Anak SMA nggak pernah minta uang sama orang tuanya buat jajan, itu luar biasa. Mahasiswa minimal buat beli skincare-mu dan lain sebagainya beli sendiri lah. Itu berkat dari bisnis Tiansi Bapak Ibu. Melakukan pelan-pelan aja Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu, satu hal yang paling mahal dari bisnis ini menurut saya adalah pengembangan diri. Saya Bapak Ibu sebelum menjalankan bisnis ini itu pemarah anaknya. Kalau dikasih tahu, saya lebih marah Bapak Ibu dulu. Tapi setelah saya jalankan ini, saya belajar untuk sabar. Dan saya sebenarnya bukan tipe orang yang suka tampil. Kalau bergaul saya suka Bapak Ibu, tapi tampil depan banyak orang seperti ini itu tidak bisa dulu Bapak Ibu. Tapi berkat bisnis ini, saya belajar dan diberi kesempatan Bapak Ibu. Ini bisa diputar ya. Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan melalui video pendek ini adalah kesempatan untuk pengembangan diri Bapak Ibu.
Kemampuan personality kita tuh bisa berkembang melalui bisnis ini, dan itu gratis Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Saya ini Bapak Ibu, ilmu komunikasi, teman saya di luaran banyak jadi MC profesional. Kalau saya ngupload di Instagram video-video pendek MC begini, pasti mereka DM, Evi, kok jadi MC di bisnis-bisnis begitu, berapa dibayarkan? Saya bilang, tidak dibayar. Dia bilang, saya kemarin pernikahan 1,5. Mereka dibayar Bapak Ibu, teman-teman saya dibayar. Tapi saya Bapak Ibu, saya sangat senang, tidak dibayar, tidak ada masalah. Bahkan ini kesempatan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau nanti misalnya Anda jalankan bisnis ini, Anda diminta untuk jadi MC seperti Pak Nasrul, Bapak Ibu ya, aplaus buat beliau. Ambil Bapak Ibu, ambil kesempatan itu buat belajar. Hari ini Bapak Ibu saya sharing juga sebagian dari kesempatan untuk pengembangan diri Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, berusaha lolos challenge Bapak Ibu. Apakah semua perjalanannya ke luar negeri? Apakah langsung besar-besar? Tidak Bapak Ibu. Banyak batu loncatan yang bisa teman-teman ambil. Buat teman-teman mungkin yang baru bintang 5, bintang 6, ini Bapak Ibu, berusaha untuk lolos CP Holiday, kemudian Royal Weekend, Crown Life Bapak Ibu, belajar bersama dengan Ari Ginanjar waktu itu kesempatan yang langka Bapak Ibu. Kita penuhi challenge-nya. Dan saya pernah juga lolos dinner bersyarat Bapak Ibu ya. Dan ini ada almarhum Bapak Muhammad Yusuf, mohon doanya buat beliau, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu ya, amin. Ini leader yang sangat luar biasa, saya banyak belajar dari beliau Bapak Ibu. Dan ini ada beberapa leader bangsa Indonesia, Bu Nina. Ada challenge-challenge yang seperti ini yang bisa jadi batu loncatan buat kita belajar Bapak Ibu. Saya hadir di sana tuh benar-benar belajar Bapak Ibu. Belajar seperti apa sih leader-leader di TNC. Dan itu makin menguatkan saya di komunitas ini. Itu yang paling penting. Kemudian Bapak Ibu bangun visi. Ini kita ke rumahnya Pak Rizky Kanata di Bandung, Dago Pakar. Kemudian ini kita ke rumahnya, ini belasan miliar nilainya Bapak Ibu ya. Kalau ini 50 miliar. Jadi kalau orang TNC itu tahu rumahnya Pak Luis Tendean Bapak Ibu, rumah yang fenomenal Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bersama Pak Luis Tendean, salah satu peringkat tertinggi di Indonesia dengan income tertinggi di Indonesia Bapak Ibu. Waktu itu beliau sharing berapa pengeluarannya per bulan, kita ampun Bapak Ibu, itu udah angka M Bapak Ibu. Bukan ember Bapak Ibu ya, miliar. Jadi beliau tuh luar biasa sekali Bapak Ibu hidupnya. Dari seorang pedagang panci keliling Bapak Ibu. Dan punya perubahan hidup yang seperti ini. Punya mobil miliaran Bapak Ibu ya. Itu luar biasa. Nah Bapak Ibu ini ke salah satu leader yang luar biasa, Pak Erick Yong. Lihat mobilnya Bapak Ibu. Platnya itu nama istrinya Bapak Ibu. Debbie dan Deborah. Tapi bukan dua istrinya Bapak Ibu ya. Ibu Deborah dipanggil Debbie Bapak Ibu ya. Bukan berarti Anda beli dua mobil, dua istri, dua platnya Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu ya. Nah ini Pak Erick Yong, rumahnya keren banget. Dan berapa leader di sini juga ikut hadir dulu Bapak Ibu. Nah akhirnya Bapak Ibu, reward pertama saya Korea Selatan Bapak Ibu. Apakah sebelumnya saya pernah tidak lolos kualifikasi? Hong Kong Bapak Ibu. Saya cuma sampai Hong Bapak Ibu. Lalu bulan ketiga tidak lolos Bapak Ibu. Dan itu sedih Bapak Ibu. Tapi apa yang saya bilang, kualifikasi di TNC ada terus. Santai saja. Tahun ini saya tuh sudah berapa Bapak Ibu, dan itu betul. Akhirnya saya tetap konsisten Bapak Ibu. Kita berangkat ke Korea 2018. Dari perjalanan ini Anda lihat Bapak Ibu, ini cuman untuk satu bus. Ini bus Makassar, bus 14 namanya. Artinya ada bus 1, bus 2, bus 3, bus 4. Betul enggak? Dan yang berangkat ke Korea Selatan itu jumlahnya 500 orang lebih Bapak Ibu. Berangkat ke Korea Selatan Bapak Ibu ya. Saya Bapak Ibu, ini ada Pak Jirus di Bakri di belakang Bapak Ibu ya. Nah kemudian Bapak Ibu, ini malam terakhir kita dinner di satu restoran paling mewah, juga salah satu yang mewah di Korea, dengan semua peserta DHO Korea Selatan Bapak Ibu. Jadi ngumpul tuh di situ Bapak Ibu. Leader-leader, ada Pak Dayat, ada Pak Ardi, ada Pak Jirus, di semua leader-leader ngumpul di situ Bapak Ibu. Kebayang nggak tuh bagaimana rasanya kita, oh ternyata kita ada di bisnis yang tepat. Kita bisa bergaul dengan santainya di luar negeri Bapak Ibu ya. Kalau Anda mau santai bergaul sama leader Bapak Ibu, itu ke luar negeri Bapak Ibu. Itu tantangannya Bapak Ibu ya. Nah kemudian Bapak Ibu, kita dapat lagi trip CT, Champion Trip Malaysia Singapura. Ini yang berangkat banyak Bapak Ibu. Kecil-kecil mami Bapak Ibu ya. Sebagian besar di ruangan ini ikut di sini ke Malaysia Bapak Ibu. Dari Malaysia kita langsung ke Singapura Bapak Ibu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, di trip ini saya ada tim yang lolos juga Bapak Ibu. Saya cerita sedikit Bapak Ibu. Yang ini Ibu Nuno, saya kenal beliau dari SMA. Tapi dia sebenarnya join TNC sudah lebih dulu dari saya. Tapi berhenti-berhenti Bapak Ibu sampai akhirnya ketemu sama saya dan jalan sampai sekarang. Dari Bu Nuno saya ketemu satu ini yang bukan anak SMP ini Bapak Ibu ya, ini sarjana Bapak Ibu.
Nah ini Bu Kasma, aplaus buat beliau dulu Bapak Ibu. Tadi ada pengumumannya, beliau salah satu penerima cash reward promo untuk sponsoring new member Bapak Ibu, itu luar biasa ya. Corona bisa dapat reward Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada Bu Vivi, ini kedalaman Bapak Ibu ya, bisa ketemu sama Vivi, bukan orang yang bukan orang yang sudah lama saya kenal Bapak Ibu, saya baru kenal di bisnis ini. Nah kemudian ini ada Nurul Fikri atau Nuki Bapak Ibu. Nuki ini saya kenalnya dari Line. Lagi-lagi saya bilang Bapak Ibu, banyak sumber saya berkenal dengan orang melalui bisnis ini. Saya kenal sama Nuki dari Line dan dia salah satu all shop. Dan dia lolos Singapura Malaysia hanya karena jual spirulina Bapak Ibu. Dia cuma jual satu produk, dia lolos Singapura Malaysia. Jadi Anda juga jangan berkecil hati kalau misalnya cuma jual satu produk. Bisa jadi itu bisa Anda expert di situ Bapak Ibu, Anda jago di situ. Kemudian Bapak Ibu, terakhir DHO Thailand Bapak Ibu ini waktu diberi selempang sama Pak Hasibuan Kanata waktu itu dan di tag sama salah satu tim. Kita belum berangkat, banyak yang lolos di ruangan ini Bapak Ibu karena corona, jadi kita belum berangkat. Kemudian Bapak Ibu mungkin Anda sudah tahu Gotline Indonesia Pak Ardi waktu masih muda. Waktu itu Bapak Ibu, dan ini ibunya, nenek saya. Nenek saya ini Wonder Woman Bapak Ibu. Kita itu di keluarga sudah ditinggalkan sama ayah sejak kecil Bapak Ibu. Jadi kita kurang beruntung di situ. Bapaknya Pardi cepat meninggal, bapak saya juga cepat meninggal. Nenek saya, anak yang paling dia sayang, ini Om Ardi, Pardi Bapak Ibu. Karena satu-satunya di keluarga anaknya beliau yang sarjana. Harapannya besar sekali sama anaknya yang kuliah. Mungkin Anda kuliah sekarang, jangan sia-siakan Bapak Ibu. Orang tua Anda itu punya harapan besar kepada Anda. Dan saya tahu persis bagaimana harapan nenek saya kepada anaknya Bapak Ibu. Di saat Pak Ardi sudah pada posisi bintang 8 waktu itu, kalau tidak salah ingat Bapak Ibu, secara finansial beliau sudah sangat mapan. Allah berkehendak lain Bapak Ibu. 2016 nenek saya meninggal secara tiba-tiba. Ajal Bapak Ibu. Di saat anak yang dia tunggu sukses sudah bisa memberikan kehidupan yang luar biasa buat beliau, Allah berkehendak lain. Hanya karena batuk Bapak Ibu, beliau meninggal. Dan itu betul-betul jadi pukulan yang luar biasa buat saya, Pak Ardi dan saudara-saudara yang lain. Karena beliau tidak pernah membuat kita repot Bapak Ibu. Orang tua yang luar biasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kebayang nggak Bapak Ibu, kalau kita mau sukses karena untuk satu orang, tapi ternyata kita belum sempat membahagiakan beliau, Allah sudah panggil. Kebayang nggak tuh Bapak Ibu? 2016 beliau meninggal Bapak Ibu. 2016 saya masih kerja jadi jurnalis. Saya sakit Bapak Ibu karena memang saya terlalu aktif di luaran dulu. Pagi-pagi bisa ada di sana, bisa ada di sana, bisa di sana. Akhirnya sakit sinusitis Bapak Ibu, infeksi saluran pernafasan. Lagi sakit-sakitnya dapat kabar duka Bapak Ibu. Akhirnya saya pulang, saya berhenti bekerja, saya temani mama saya sekitar 6 bulanan Bapak Ibu. Di situ saya berpikir seperti ini, ya Allah, saya harus berhasil. Saya harus berhasil sebelum apa yang dialami sama Pak Ardi itu saya alami Bapak Ibu. Kita sukses, tapi di saat orang tua sudah tidak ada Bapak Ibu. Dan ini mama saya, orang yang paling mau saya bahagiakan Bapak Ibu. Itulah kenapa di situ tiba-tiba saya memutuskan untuk bergabung di TNC. Tapi saya tipe orang yang sudah memikirkan semua itu Bapak Ibu. Saya tahu resikonya jalankan TNC, saya tahu seperti apa pahitnya penolakan, seperti apa kalau misalnya kita ditolak dan lain sebagainya. Saya sudah bayangkan semua itu. Makanya saya langsung menawarkan diri untuk bergabung. Karena saya ingat mama saya. Dan saya tidak mau apa yang dialami Pak Ardi di saat beliau sudah mapan untuk bahagiakan orang tuanya. Allah berkehendak lain Bapak Ibu. Saya tidak mau menyesal. Saya tidak mau jadi anak yang menyesal. Pak Ardi pasti tidak menyesal Bapak Ibu. Karena beliau sudah berusaha sekuat beliau Bapak Ibu. Saya tahu persis Om Ardi tinggal di Makassar, mandirinya luar biasa Bapak Ibu. Dan saya tidak mau itu terulang sama saya. Dan coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman mengalami hal yang itu. Orang tua Anda masih ada, manfaatkan Bapak Ibu untuk berjuang di bisnis ini. Bapak Ibu, ada satu video yang saya ingin teman-teman nonton. Teman-teman perhatikan kata-katanya. Mungkin sudah sering ditonton di YouTube dan lain sebagainya. Tapi semoga dengan video ini semangat Anda bisa bangkit Bapak Ibu. Langsung saja kita simak sama-sama Bapak Ibu. What's stopping you? Are you too tired? Didn't get enough sleep? Don't have enough energy?
Don't have enough time? Is that what's stopping you right now? Don't have enough money? Is that the thing? Or is the thing that's stopping you, you? Excuses sound best to the person that's making them up. Stop feeling sorry for yourself. Get off the pity potty. Telling everybody your sad and sob stories, trying to get people to show up to your pity parties and your pity parades. If you ever see me in a Rolls Royce, a 6 or 7 star hotel, living my life to the fullest, don't get jealous of me, because I worked my ass off to get it. Nobody handed me nothing. Wake your ass up. Awaken the beast inside. It's game on. It's go season. It's time for you to take advantage of the access and the resources that you have in your country and your community. You got a problem with your life. You got a problem with your environment. Do something about it. If you want it, go get it. Recognize the excuses are not valid. They're conjured up, they're fabricated, they're lies. And how do you stop the lies? You stop the lies with the truth. But the truth is, you have time. You have the skill, you have the knowledge and the support and the willpower and the discipline to get it done. The fruit of everything good in life begins with a challenge. Everything is uphill this good in life. And it's not going to come to you, and it's not going to fall in your lap, and it's not going to be something that, oh my God, it just was so simple. It's always going to be difficult. If you want it, you gotta go get it. This is your chance. This is your shot. This is your moment. This is your time. This is your place. This is your opportunity. This is my time. This is my moment. Tomorrow, tomorrow, tomorrow. Ain't no such thing as tomorrow. We only got today. It's your dream. If you want it to happen, get your butt up and make it happen. If you want it to happen, rise and grind. You still got work to do. Stay on that basketball court. Stay on that football field. It's grind season, homie. Bapak Ibu, selalu ada alasan untuk bermalas-malasan. Selalu ada alasan untuk kita selalu mengambil tanggung jawab yang kecil. Selalu beralasan untuk tidak keluar dari apa yang nyaman saat ini, Bapak Ibu. Selalu ada alasan untuk kita tidak melakukan lebih lagi, Bapak Ibu. Selalu ada alasan untuk kita bermain-main di zona nyamannya kita, Bapak Ibu. Selalu ada alasan buat kita untuk tidak serius memikirkan orang tua kita. Selalu ada alasan untuk selalu bermain-main dan tidak memikirkan masa depan, Bapak Ibu. Semua orang punya itu, Bapak Ibu. Tapi hari ini, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Anda semua untuk bangkit, Bapak Ibu, untuk melakukan yang terbaik buat kita semua, Bapak Ibu, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, Bapak Ibu. Sukses buat kita semua. Terima kasih telah menyimak, terima kasih telah mendengarkan. Saya Vino Pitasari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang sangat luar biasa buat Bintang 7 Indonesia, Ibu Evi Novitasari.